Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran kali ini. Masih materi yang sama terkait dengan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Namun video kali ini akan fokus membahas terkait dengan tenaga kerja atau biaya tenaga kerja. Kita langsung masuk pada slide. Oke, biaya tenaga kerja. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih definisi dari biaya tenaga kerja atau tenaga kerja dan berbagai cara penggolongannya yang termasuk dalam biaya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia. Jadi satu bentuk fisik, sedangkan satu adalah biaya atau harga yang dibayarkan atas tenaga atau usaha fisik yang dikeluarkan para pekerja dalam membuat atau mengolah suatu produk. Selanjutnya terkait dengan penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Yang pertama ada biaya tenaga kerja produksi, termasuk gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, gaji manajer pabrik. Sedangkan biaya tenaga kerja pemasaran terkait dengan upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi pramuniaga, gaji manajer pemasaran, serta ada biaya tenaga kerja administrasi dan umum, yang termasuk gaji karyawan bagian akuntansi, gaji karyawan bagian personalia, gaji karyawan bagian sekretariat, biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi, bagian kesejahteraan karyawan bagian personalia, serta biaya kesejahteraan karyawan bagian sekretariat. Nah, adapun penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Yang pertama, departemen produksi. Ini terkait dengan suatu perusahaan, mungkin sebagai contoh perusahaan kertas yang terdiri dari 3 departemen, misalnya bagian pulp. Ini terkait dengan proses mungkin kayak pemisahan antara bahan baku, misalnya dari kayu atau lain sebagainya dalam produksi kertas. Terus masuk kepada bagian kertas, dan ini sudah mengolah misalnya kayu tersebut menjadi kertas. Terus ada bagian ketiga terkait dengan penyempurnaan. Mungkin kalau di perusahaan mebel mungkin ada bagian pemotong kayu, berapa bagian, terus ada bagian perakitan, terus ada bagian pengecetan, seperti itu. Terus yang kedua, departemen-departemen non produksi dapat digolongkan menjadi biaya tenaga kerja bagian akuntansi, biaya tenaga kerja bagian personalia, dan lain sebagainya. Penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Nah, misalnya dalam suatu departemen produksi, tenaga kerja digolongkan dalam beberapa hal seperti operator. Nah, operator maka akan diberikan atau dikatakan sebagai upah operator. Ada juga mandor, dikatakan sebagai upah mandor. Adapun penyelia atau superintendent, upah penyelia akan didapatkan. Nah, penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. Jadi, golongan yang berbeda tentunya akan memiliki standar upah kerja yang berbeda. Penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Upah tenaga kerja langsung diperlukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperhitungkan langsung sebagai unsur biaya produksi. Dan ada juga upah tenaga kerja tidak langsung, ini disebut sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung dan merupakan unsur biaya overhead pabrik. Jadi ketika ada biaya tenaga kerja langsung yang berhubungan langsung dalam proses produksi, maka akan dikatakan sebagai unsur biaya dalam produksi suatu produk. Sedangkan ketika ada biaya tenaga kerja tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan, akan masuk sebagai unsur biaya overhead pabrik. Nah, akuntansi biaya tenaga kerja.
biaya tenaga kerja dapat dibagi dalam 3 golongan besar. Yang pertama ada gaji dan upah reguler. Ini terkait dengan jumlah gaji atau upah bruto yang dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan dan biaya asuransi hari tua yang dibayarkan oleh karyawan. Terus ada premi lembur, ini terkait biaya tambahan yang diperoleh karyawan atas kelebihan jam bekerja di jam normalnya setiap harinya mungkin. Terus yang ketiga, biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja, labor related cost. Nah, pertama kita bahas gaji dan upah. Ada beberapa macam cara perhitungan upah karyawan dalam perusahaan, seperti mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Untuk menentukan upah seseorang, karyawan perlu dikumpulkan data jumlah jam kerjanya selama periode waktu tertentu. Misalnya dalam satu hari kerja itu gajinya secara normal 8 jam kerja. Dan kalau lebih dari itu akan mendapatkan premi lembur. Terus kita bahas satu contoh terkait dengan penggajian upah. Misalnya perusahaan X hanya memperkerjakan 2 orang karyawan, Risa Rimendi dan Eliona Sari. Berdasarkan kartu hadir minggu pertama bulan April 2000 sekian, bagian pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah untuk periode yang bersangkutan. Menurut kartu hadir, karyawan Risa Rimendi bekerja selama seminggu sebanyak 40 jam dengan upah per jam 1.000. Sedangkan Eliona Sari selama periode yang sama bekerja 40 jam dengan tarif upah Rp750 per jamnya. Menurut kartu jam kerja, penggunaan jam hadir masing-masing karyawan tersebut disajikan dalam tabel berikut. Nah, kalau kalian lihat di tabel ini ada penggunaan waktu kerja, terus ada nama setiap karyawan, ada Risa Rimendi dan Eliona Sari. Nah, dalam penggunaan waktu kerja ini terlist apa saja yang mereka lakukan, seperti untuk mengerjakan pesanan 103, Risa Rimendi memerlukan waktu 15 jam. Terus Eliona Sari 20 jam. Untuk pesanan 188, Risa Rimendi bekerja selama 20 jam, Eliona Sari 10 jam. Nah, untuk waktu menunggu persiapan pekerjaan, Risa Rimendi menghabiskan atau membutuhkan waktu 5 jam, sedangkan Eliona Sari 10 jam. Maka total jam kerja mereka adalah masing-masing 40 jam. Nah, upah yang harus dibayar perusahaan terhadap masing-masing karyawan 40 jam ini dikali dengan 1.000 untuk upah Risa Rimendi, sedangkan Eliona Sari dikali dengan Rp750 per jamnya, maka akan didapat 40.000 dan 30.000. Oke, berikut adalah distribusi biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini kita sudah mengalihkan berapa tarif per jamnya yang dibayarkan oleh perusahaan dan berapa lama mereka bekerja dalam setiap kategori distribusi tenaga kerja langsungnya ini. Pertama, Risa Rimendi. Sini kan Risa Rimendi menghabiskan waktu untuk pesanan 15 jam, untuk pesanan 188 20 jam, dan untuk menunggu persiapan pekerjaan itu 5 jam. Nah, maka akan dikalikan 15 jam ini dikali dengan 1.000, dan 20 jam juga dikali dengan 1.000, dan 5 jam juga dikali dengan 1.000. Nah, maka akan diperoleh untuk Risa Rimendi 15.000, 20.000 dan 5.000. Begitupun dengan Eliona Sari, 20 jam ini dikali dengan upah yang dibayarkan oleh perusahaan itu Rp750. Maka akan didapat 15.000, 7.500. Sini sini bukan sini bukan 7.000 ya, 7.500. Sini 7.500. Maka upah minggu pertama bulan April tahun sekian untuk Risa Rimendi diperoleh 40.000 dan Eliona Sari 30.000. Nah, selain daripada upah yang atau gaji yang mereka dapatkan, perusahaan juga memotong PPh atas karyawan tersebut. Mungkin kalau mereka sudah mencapai
kategori wajib pajak, mungkin 4,5 juta dalam sebulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia saat ini. Misalnya anggaplah 15% dari upah minggu pertama bulan April tahun sekian, maka 40.000 ini dikali dengan 15% diperoleh 6.000 rupiah. 30.000 dikali 15% maka akan diperoleh pemotongan pajak 4,5. Maka jumlah upah bersih yang diterima tiap karyawan untuk Lestari Mendi adalah 34.000. Eliana Sari 25.500. Nah, selanjutnya kita lakukan proses penjurnalan atas transaksi pembayaran gaji dan upah. Nah, yang pertama ada beberapa tahap, nanti 4 tahap. Tahap pertama ini berdasarkan rekapitulasi gaji dan upah bagian akuntansi yang kemudian membuat jurnal distribusi gaji dan upah. Nah, adapun jurnal yang dilakukan oleh bagian akuntansi pertama adalah barang dalam proses tenaga kerja, ini terkait dengan yang berhubungan langsung dalam proses produksi. Nah, totalnya berapa? Totalnya 57.500. Diperoleh dari mana? Ya, kita peroleh dari pesanan 103 dan 188. Sudah total Lestari Mendi dan Eliana Sari. Ya. Nah, sedangkan biaya overhead pabrik ini termasuk dalam idle time atau waktu nganggur atau waktu pada saat menunggu persiapan pekerjaan dimulai. Nah, kita bedakan berapa biaya tersebut dan akan dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik. Nah, totalnya ada 12.500 diperoleh dari yang ini 5.000 dan 7.500. Maka di kreditnya pada saat pembuatan jurnal atas gaji dan upah ini bagian akuntansi menjurnas sebesar 70.000, maka balance antara debit dan kreditnya. Nah, di tahap kedua, atas dasar notifikasi keluar, bagian akuntansi membuat jurnal atas pembayaran gaji dan upah tersebut. Nah, gaji dan upah di debit 70.000, utang PPh karyawan 10.500, terus utang gaji dan upah adalah 59.500. Ini diperoleh dari totalnya ya, antara jumlah upah bersih yang terima karyawan 34.000 dan 25.500 serta PPh yang dikenakan 6.000 dan 4.500. Nah, di tahap ketiga, atas dasar daftar gaji dan upah yang telah ditandatangani karyawan sebagai bukti dibayarkannya upah karyawan. Nah, bagian akuntansi ini akan membuat jurnal atas pelunasan gaji tersebut. Jurnal yang dibuat adalah utang gaji dan upah 59.500, di kreditnya 59.500 kas ya. Terus tahap keempat, di sini perusahaan akan membayarkan atau menyetor PPh karyawan yang telah dipungut atau dipotong dari karyawan ke kas negara. Maka bagian akuntansi akan menjurnal atas penyetoran tersebut, utang PPh karyawan 10.500 dan pembayaran utang PPh 10.500. Selanjutnya terkait dengan insentif. Insentif ini terkait dalam hubungannya dengan gaji dan upah. Perusahaan memberikan insentif kepada karyawan agar dapat bekerja lebih baik. Nah, di sini untuk pemberian insentif ini dapat dikatakan dua macam ya. Terkait dengan yang pertama, insentif satuan dengan jam minimum, strike fixed work with guaranteed hourly minimum plan. Terus ada yang kedua nanti dibahas terkait dengan Taylor differential business rate plan. Nah, yang pertama, insentif satuan dengan jam minimum ini adalah karyawan dibayar atas tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluaran output standarnya. Jadi melebihi output yang ditetapkan. Setelah kita bahas sebuah contoh di mana ini terkait dengan time study dalam atau menurut penyelidikan waktu atau time study. Mereka katakan dibutuhkan 5 menit untuk dapat menghasilkan satu satuan produk, maka jumlah keluaran standar per jam adalah 12 satuan. Jadi kalau 5 menit dikali 12 satuan maka 60 menit ya, berarti 1 jamnya akan memperoleh 12 satuan.
Jika upah pokok sebesar 600 per jam, maka tarif upah per satuan adalah Rp50, diperoleh dari Rp600 per jamnya dibagi dengan 12 satuan yang dihasilkan. Karyawan yang tidak dapat menghasilkan jumlah standar per jam tetap dijamin mendapatkan upah 600 per jamnya. Tetapi bila dapat menghasilkan 14 satuan per jam, ada kelebihan 2 satuan dari jumlah satuan standar per jam, maka upah dihitung sebagai berikut. Jadi case-nya singkatnya, ketika dalam 1 jam tersebut karyawan dapat menghasilkan 12 satuan atau kurang pun, maka perusahaan tetap membayar gaji mereka atau upah mereka Rp600 per jam. Namun ketika dalam sejam tersebut mereka menghasilkan lebih daripada 12 satuan tersebut, misalnya di sini di contoh satu karyawan menghasilkan 14 satuan atau volume yang dihasilkan satu produk, maka duanya ini akan dibayarkan sebagai insentif. Nah, perhitungannya seperti ini kalau berdasarkan pada upah standar minimumnya. Pertama, upah dasar per jam Rp600, terus insentif ini dikalikan 2 dikali Rp50 atas satu satuan yang dihasilkan, maka didapatlah Rp100, sehingga satu karyawan tersebut yang menghasilkan 14 satuan per jam akan memperoleh Rp700, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan insentif Taylor Differential Business Rate Plan. Cara pemberian insentif ini adalah semacam straight business rate plan yang menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jam dan tarif tiap potong yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam. Nah, sebagai contoh, kalau karyawan dapat menerima upah Rp4.200 per hari untuk 7 jam kerja, misalkan rata-rata seorang karyawan dapat menghasilkan 12 satuan per jam, sehingga upah per satuannya Rp50 per hari dibagi dengan jumlah yang dihasilkan per hari, yaitu 4.200 dibagi 12 kali 7, akan didapat Rp50. Nah, dalam Taylor Plan ini misalkan ditetapkan tarif upah Rp45 per satuan untuk karyawan menghasilkan 14 satuan atau kurang per jam, dan Rp65 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 16 satuan per jam. Maka upah per jam karyawan dihitung sebagai berikut: Rp65 dikali 16 satuan, maka diperoleh Rp1.040 per jamnya. Sedangkan bila karyawan hanya menghasilkan 12 satuan per jam, maka upah per jam dihitung sebagai berikut: Rp45 dikali 12 satuan, maka akan diperoleh Rp540. Selanjutnya kita bahas premi lembur. Premi lembur ini terkait dalam jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam dalam 1 minggu, mereka berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Nah, kita bahas satu contoh, misalkan selama 1 minggu seorang karyawan bekerja selama 44 jam, jadi lebih 4 jam ya dalam seminggu, dengan tarif upah dalam jam kerja biasa maupun lembur Rp600 per jam. Premi lembur dihitung sebesar 50% dari tarif upah, yaitu Rp600 per jam. Upah karyawan tersebut dihitung sebagai berikut. Nah, kalau dalam jam biasanya dalam mereka bekerja 40 jam dikali Rp600 per jam, maka akan diperoleh dalam 1 minggu itu adalah Rp24.000. Nah, ada kelebihan mereka dalam bekerja itu 4 jam lemburnya, maka akan dikali 4 jam dikali Rp600 sama dengan Rp2.400. Nah, perusahaan juga memberikan premi lembur dari karyawan yang bekerja lebih 40 jam, yaitu 4 jam dengan tarif 50% dari tarif normalnya ya, Rp600, maka Rp600 dikali dengan 50% yaitu Rp300.
maka akan diperoleh premi lembur senilai 1.200 rupiah. Maka jumlah upah karyawan tersebut yang lembur 4 jam dalam seminggu, total yang didapatkan adalah 27.600 rupiah. Adapun biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja seperti setup time, ini terkait dengan sebuah perusahaan memerlukan waktu dan jumlah biaya untuk memulai produksi. Terus ada yang dikatakan sebagai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi tersebut dikatakan sebagai biaya pemula produksi atau setup cost. Nah, adapun 3 perlakuannya. Yang pertama adalah dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua dimasukkan sebagai unsur BOP. Terus yang ketiga dibebankan kepada pemesan yang bersangkutan. Nah, dalam waktu atau biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja selain setup time, ada juga yang dikatakan sebagai waktu nganggur atau idle time. Nah, idle time ini dalam mengolah produk seringkali terjadi hambatan seperti kerusakan mesin atau kekurangan bahan sehingga menimbulkan waktu yang menganggur bagi karyawan untuk tidak bekerja. Biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur ini diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Sebagai contoh, misalnya seorang karyawan harus bekerja 40 jam per minggu. Upahnya 600 per jam. Dari 40 jam kerja tersebut, misalkan 10 jamnya adalah waktu nganggur. 10 jam ini adalah waktu nganggur dan sisanya untuk mengerjakan pesanan, maka jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja dari karyawan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, biaya dalam proses atau BDP atas biaya tenaga kerja langsung itu 18.000, diperoleh dari 30 jam atau 40 jam dikurang 10 jam, yaitu 30 jam dikali dengan 600 rupiah per jam. Terus biaya overhead pabrik yang sesungguhnya yaitu terkait dengan idle time yang dihabiskan oleh karyawan 10 jam dikali dengan 600 dikalikan dengan 600 rupiah per jam, maka akan diperoleh 6.000. Nah, ini dimasukkan sebagai biaya overhead. Jadi diklasifikasikan ada yang berhubungan langsung dalam proses produksi, ada yang tidak. Kalau yang tidak ini dikatakan sebagai biaya overhead pabrik. Maka di kreditnya adalah gaji dan upah senilai 24.000. Baik, sekian materi terkait dengan biaya tenaga kerja atau tenaga kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.